Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masuk kembali ke pelajaran pendidikan agama Islam yang bertema sifat terpuji. Sifat-sifat yang terpuji atau akhlak yang mulia atau disebut dengan akhlakul karimah sangat penting. Kenapa? Karena ada beberapa alasan kenapa kita harus memiliki sifat-sifat yang terpuji. Yang pertama, menjadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya kami diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, merupakan indikator kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya iman terdiri dari 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, dan rasa malu adalah cabang dari iman. Hadis Muslim. Ketiga, merupakan amal soleh yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada suatu yang diletakkan dalam timbangan amal yang lebih berat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia mencapai derajat orang-orang yang selalu berpuasa dan sholat." Hadis Tirmidzi. Yang keempat, orang yang paling berakhlak mulia, paling dicintai dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ila wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kamu dan paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis Tirmidzi. Adapun akhlak yang terpuji atau sifat-sifat terpuji yang pertama yang akan kita bahas adalah jujur. Ayat Al-Quran tentang kejujuran yang artinya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42, "Janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu menyembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya." Kejujuran akan berakibat baik dalam kehidupan masyarakat, karena orang yang jujur akan disukai oleh masyarakat. Kejujuran juga akan berakibat baik dalam kehidupan beragama, karena orang yang jujur akan membuatnya mau menerima serta melaksanakan kebenaran. Ketika ajaran-ajaran Islam semuanya merupakan kebenaran, orang-orang yang jujur akan semangat menjalankan agamanya. Namun, sebaliknya, kebohongan akan berakibat buruk dalam kehidupan bermasyarakat, karena seorang pembohong tidak akan disukai oleh masyarakat.
Kebohongan juga akan berakibat buruk dalam kehidupan beragama, bisa membuatnya menolak kebenaran agama, bahkan sampai memerangi agama Allah dan menyesatkan orang lain. Menurut ayat di atas, ada dua cara seorang pendusta dalam menyesatkan manusia. Pertama, mencampur adukkan hak dengan yang batil, sehingga seolah-olah kebenaran dan kebatilan itu relatif dan tidak jelas batas-batasnya. Ini yang dimaksud tidak boleh mencampur adukkan hak dengan yang batil. Yang kedua, menolak kebenaran dan menyembunyikannya sehingga tidak nampak. Ini adalah yang dimaksud dengan larangan untuk menyembunyikan hak padahal mengetahuinya. Hadis tentang kejujuran dan maknanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berbuat jujurlah kamu, karena kejujuran menunjukkan pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Tidaklah seseorang terus berbuat jujur dengan sadar, mengupayakan kejujurannya, hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis Muslim. Hadis tadi menyebutkan tata cara orang Muslim membina dirinya menjadi orang yang jujur. Yang pertama, menghayati keimanannya pada surga dan neraka. Kebaikan akan dibalas dengan surga dan keburukan akan dibalas dengan neraka. Yang kedua, mengetahui bahwa kejujuran merupakan gerbang kebaikan dan kebohongan merupakan gerbang keburukan. Yang ketiga, kejujuran menjadi sifat dasar seorang muslim. Karena itu dia terus mengupayakan kejujuran. Yang keempat, menjadi seorang yang jujur membutuhkan proses, yaitu berusaha secara terus-menerus untuk jujur meskipun banyak godaan untuk berbohong. Yang kelima, berhati-hati agar tidak coba-coba untuk berbohong. Misalnya, dalam pembicaraan telepon seseorang ditanya sedang di mana, dia menjawab sedang di luar kota. Dalam hatinya dimaksud bahwa dia berada di kota yang berbeda dari penelepon. Dia tahu bahwa penelepon akan memahaminya bahwa dia benar-benar sedang pergi ke luar kota. Gaya pembicaraan seperti ini jika terus dilakukan bisa membuatnya terbiasa berbohong. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya,
sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apa amal yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Terus apalagi wahai Nabi? Nabi menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus apalagi? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis Bukhari. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan atau berbuat baik kepada orang tua langsung setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dimaksudkan agar kita menyadari pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua yang mewajibkannya hampir sejajar dengan kewajiban beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Oleh sebabnya itu, hadis di atas menyebutkan bahwa birrul walidain merupakan amal soleh terbaik setelah sholat pada waktunya. Yang kedua, kedudukan orang tua. Kedudukan orang tua sangat tinggi dalam Islam karena merekalah yang menjadi sebab hidup seseorang di dunia ini. Ibu mengandung selama 9 bulan, melahirkannya dengan resiko hidup dan mati, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Ibu mengasuh dan merawatnya hingga seseorang tumbuh dan berkembang mencapai kemajuan dan keberhasilan dalam hidupnya. Pada waktu yang sama, ayah menjadi tulang punggung keluarga, bertanggung jawab atas keselamatan ibu dan anaknya, serta menanggung beban ekonomi semuanya. Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Surah Al-Luqman ayat 4. Meskipun begitu, perjuangan ibu dalam mengasuh dan membesarkan anaknya lebih berat dibandingkan perjuangan seorang ayah, sehingga ibu mendapatkan hak lebih besar dari kebaikan anaknya kepada orang tuanya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang paling berhak dengan kebersamaan baikku? Nabi menjawab, ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Sahabat bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Sahabat bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, bapakmu. Hadis Muslim. Surga di bawah kedua kaki ibu. Seorang sahabat bernama Jahimah bin Abbas bin Mardas mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku ingin ikut berperang. Aku datang untuk meminta pendapatmu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau masih punya ibu? Dia menjawab, iya. Nabi bersabda, tetaplah bersama ibumu karena surga ada di bawah kedua kakinya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya memperlakukan orang tua dengan lemah lembut dan kasih sayang. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Yang kedua, berbicara dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan santun. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Tidak mendurhakainya dengan cara membentak dan memarahinya. Janganlah kamu membentak mereka. Tidak membantahnya meskipun hanya dengan mengatakan keberatan seperti ucapan dan sejenisnya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
Sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Larangan ini berlaku baik kepada orang tua sudah lanjut usia maupun ketika masih muda. Wajib berbuat baik kepada orang tua meskipun sudah meninggal. Wahai Rasulullah, adakah yang tersisa untuk berbuat baik kepada orang tuaku setelah keduanya meninggal? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, ada 4 perkara: mendoakan keduanya, meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya, memuliakan teman-temannya, dan menyambungkan silaturahmi dengan orang-orang dekatnya. Yang selanjutnya doa kepada kedua orang tua dengan lafaz Rabbighfirli dunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya, patuh kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kepatuhan atas perintah orang tua. Kepatuhan kepada mereka hukumnya wajib, sehingga jika salah seorang atau keduanya memerintahkan sesuatu, anak wajib mendengar dan patuh kepadanya, kecuali jika perkara yang diperintahkan itu dilarang dalam agama, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Karena itu, ketika mereka memerintahkan anaknya untuk melakukan suatu hal yang tidak diridhoi Allah, perintahnya tidak boleh dipatuhi meskipun mereka tetap harus memperlakukan dengan cara yang patut. Allah berfirman, jika keduanya memaksamu agar kamu menyekutukan aku, jangan kamu mengikuti keduanya. Pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Ada beberapa alasan kita harus hormat dan patuh kepada guru. Di antaranya, Allah telah memuliakan orang yang beriman dan berilmu. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Seseorang menjadi guru pasti karena ilmu yang dimilikinya. Kita wajib menghormatinya karena Allah yang memuliakan. Karena Allah yang Maha Mulia telah memuliakannya. Yang kedua, Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Jika para ulama merupakan ahli waris para nabi, guru juga mewarisi tugas Nabi Muhammad SAW dalam mendidik umatnya. Oleh sebab itu, kita harus menghormati para ulama dan guru. Yang ketiga, Rasulullah mengajarkan agar kita memuliakan orang tua, mengasihi yang lebih muda, dan memberikan hak-hak guru. Beliau bersabda, bukan umatku orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak mengasihi orang yang lebih muda, serta tidak memberikan hak-hak guru kita. Guru menggantikan posisi orang tua dalam menjalankan kewajibannya menjadi anak. Allah berfirman dalam mendidik anak. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tetapi karena orang tua tidak mampu dan tidak punya waktu untuk mendidik anak-anaknya, orang tua mewakilkan kewajiban itu kepada guru. Sehingga guru mendapatkan sebagian hak orang tua dari anak-anak didiknya. Karena itu guru berhak dihormati dan dipatuhi. Karena tanpa sikap ini pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, sekianlah materi kita hari ini.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.